9, 8, 7, 6, 5. Rela untuk mendapatkan kerendahan dalam urusan dunia dengan tujuan supaya agama mereka diberikan keselamatan, sebagaimana orang-orang yang dia itu dalam hatinya memiliki cinta dunia, mereka rela mengorbankan agamanya, merendahkan agamanya sendiri demi satu tujuan supaya kehidupan dunianya diberikan kestabilan. Bahkan dikatakan kemarin bahwa apa yang Allah berikan kepada orang yang alim, orang yang saleh, ketika hatinya mulai condong kepada urusan dunia, maka kenikmatan ibadah dia saat kepada Allah akan dicabut sehingga dia tidak akan bisa lagi merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di penutup kemarin Allah taala menyampaikan hadisul qudsi, Allah mengatakan kepada dunia, wahai dunia, pahitlah kamu di depan para kekasihku, jangan pernah kau tampilkan kemanisanmu di depan mereka, fataftanihim, maka itu akan membuat mereka menjadi terfitnah, sehingga mereka para aulia, orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bosan dengan kehidupan dunia ini karena memang dunia selalu tampil tidak bagus di depan mereka, kehidupan mereka selalu terasa susah, sehingga mereka tidak ada lagi selera dengan dunia, sehingga mereka selalu rindu kepada kampung halaman mereka, yaitu adalah kehidupan akhirat yang pasti alam tersebut pasti kita akan cepat atau lambat tinggal di sana, dan pada puncaknya kita akan berjumpa dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan yang kemarin nggih. Mugi-mugi diparingi barokah nggih. Kita akan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Radhiyallahu ankum magala radhiyallahu anhu ilan qala wa qala aliyun karamallahu wajha masalud dunya wal akhirah masal masyriq wal maghrib ala qadri ma tagrubu min ahadihima tab'udu anil akhar wa masalu barratain idza ardaita ihdahuma askhata ukhra wa masalul ina'in ahaduhuma farik wal akhar mumtali' biqadri ma tasubbu minal farik yanqusul mal'an. Wa qala radhiyallahu anhu tuba lizahidina fid dunya ar-ragibina fil akhirah ulaika qauman ittakhadha arda bisata wa turabaha firasa wa ma'aha tiba wa du'a wal qur'ana si'aran wa disara فرافضوا الدنيا على منهج عيسى عليه الصلاة والسلام وفي المعنى انسدوا إن لله رجالا فطانا طلقوا الدنيا وخافوا فتانا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لهي وطانا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفونا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وقال علي كرم الله وجهه, berkata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, masalud dunya wal akhirah masalul masyriqi wal maghrib, permisalan dunia dengan akhirat adalah seperti bagian ujung utara, bagian timur dan juga barat. Ala qadri ma taqrubu min ahadihima, seberapa besar ukuran kamu mendekat kepada salah satunya, tab'udu anil akhar, maka secara otomatis akan menjauhkan kamu daripada sisi yang lain. Jadi Imam Ali karamallahu wajhah, beliau ini adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma menantu, beliau adalah alumni, murid terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya muridnya Nabi Muhammad, beliau juga merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau termasuk anak muda yang pertama kali masuk dalam agama Islam, yaitu Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi anak muda yang pertama masuk Islam adalah Imam Ali. Beliau juga merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Beliau juga diambil mantu, menikah dengan Siti Fatimah Zahra
dan beliau merupakan murid terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini orang hebat. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan kota ilmu tersebut itu adalah pintunya adalah Imam Ali karamallahu wajha. Wa man arada ilma falyati babaha. Siapa orang yang menginginkan mendapatkan ilmu, hendaknya dia datang ke adalah bagaikan barat dengan timur. Karena dunia yang sekarang kita tinggali dan akhirat adalah tempat yang nanti kita akan tinggali, bukan sekarang. Karena saya sama jenengan masih di dunia. Tapi saat kita bertemu dengan malaikat Israel, selesai, Pak. Kita tidak bisa lagi kembali ke alam dunia, kita akan tinggal selama-lamanya ada di akhirat. Tidak usah sampai tunggu, kapan Habib? Tidak usah sampai tunggu, akan tiba masanya. Dan ketika datang waktunya, sampai akan sadar, ternyata apa yang selama ini saya dengarkan di majelis, apa yang selama ini saya dengarkan dari hadis Nabi Muhammad, apa yang selama ini saya dengarkan daripada ayat Al-Quran, ternyata semuanya benar, tidak ada keraguan God sama sekali. Yang ada adalah kebenaran demi kebenaran. Saat kita sudah pindah ke alam di sana, baru kita sadari semuanya, ternyata yang kita dengarkan, yang kita dapat kabar daripada Rasulullah, ternyata semuanya benar, tidak ada keraguan sama sekali kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang buat kita tidak kepingin lagi kembali ke alam akhirat, padahal di sana lebih enak, padahal di sana lebih nyaman, padahal di sana lebih istimewa daripada dunia yang sumpek tempatnya masalah. Yang buat jauh daripada timur. Kalau jenengan jalan kepada arah selatan, secara otomatis jenengan semakin jauh dari arah utara. Begitu pula saat kita mulai melangkah kaki kita untuk menuju ke alam akhirat, artinya pikiran kita pikiran akhirat, fokus kita fokus akhirat, dan kita tidak mau melakukan apapun kecuali yang bermanfaat untuk akhirat, maka secara otomatis jenengan sudah mulai jauh daripada kesenangan dengan dunia, dan ujung-ujungnya selera sama dunia akan hilang di hati panjenengan, dan sampai akan rindu dengan kematian. Dan itu yang dirasakan oleh para solihin. Mereka selalu menunggu kapan mereka akan tiba saatnya bertumpah dengan Allah. Tapi kita enggak. Kita ini melakukan apa-apa yang penting enak untuk dunia kita. Kita melakukan yang penting stabil kehidupan kita di dunia, walaupun haram, walaupun itu tidak benar, walaupun harus menembus benteng syariat, walaupun harus menembus benteng syariat, yang penting mereka nyaman di dunia sehingga hasrat untuk akhirat hilang di hatinya. Tapi orang-orang soleh yang mereka selalu pikirannya akhirat, melangkah dalam pendidikan anaknya, melangkah dalam pekerjaannya, melangkah dalam kehidupannya, yang dipikir gimana saya dikubur senang, gimana yang saya lakukan nanti di akhirat saya bisa senang, gimana yang saya lakukan ini bisa dekat sama Nabi Muhammad, itu pikirannya, maka secara otomatis hasrat dengan dunia akan hilang di hatinya, sehingga menjadi orang-orang yang cinta dengan akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, innal lid dunya abna walil akhirah abna. Sesungguhnya bagi dunia itu ada anak-anaknya, dan akhirat juga memiliki anak-anaknya. Fakunu, maka jadilah kalian, kata Imam Ali karamallahu wajha, daripada abnaul akhirah, jadilah kalian menjadi anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, dan jangan pernah kamu menjadi anak-anaknya dunia. Artinya terus kita fokus dengan kubur kita, fokus dengan akhirat kita, maka semua yang kita lakukan tadi itu secara otomatis kita masuk dalam kelompok akhirat, maka secara otomatis kita akan senang di sana karena pikiran kita sudah siapkan untuk di sana. Tapi apabila kita menjadi anak dunia, kita lupa persiapan kita dengan akhirat kita, sehingga saat kita meninggal dunia baru kita akan menyesal atas semua apa kita lakukan, karena tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak, Pak, bukan di Al-Hilal ini ya, bukan di masjid ini, di luar sana jutaan manusia, bukan 1, 2.000, 3.000, jutaan. Banyak orang tua punya anak sudah balik tidak bisa baca Quran, banyak, bukan 1, 2. Anaknya sudah balik tidak tahu apa niatnya sholat, banyak. Anaknya balik, anaknya tidak pernah sholat, bapaknya tidak pernah kepikiran, banyak.
Fa'iyadzubillah, bahkan ada orang tua yang dia teledor dengan anaknya, bahkan anaknya sudah tidak perawan lagi. Banyak, bukan satu, banyak. Kenapa? Karena mereka fokusnya dunia. Sekalipun anaknya nanti agamanya hancur, sekalipun nanti mereka kehidupannya kacau, tidak apa-apa Habib, yang penting dunianya stabil. Abna dunia ini anak dunia. Emaknya minta maaf, emaknya pikirannya bagaimana anaknya sekolah yang sukses, dapat pekerjaan yang mapan. Sekalipun ketika sekolah harus buka kerudungnya, sekalipun harus tinggalkan sholatnya, sekalipun harus bersentuhan dengan orang yang tidak halal, tidak apa-apa Beb, yang penting dapat pekerjaan bagus. Ini abna dunia, sehingga mereka tidak ada lagi hasrat untuk akhirat. Kepikiran mati tidak ada di hatinya. Padahal 24 jam kita bisa saja wafat, bisa saja kita dipanggil Allah. Hasrat itu sudah hilang di hati kita. Kenapa? Karena kita terlalu betah dengan kehidupan dunia, lupa memikirkan bagaimana kehidupan kita yang kekal abadi ada di alam akhirat. Ya, semoga hati kita diberikan sadar wa ta'ala. Tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung cinta dunia sama cinta akhirat mau digabung jadi satu tuh mah yumkin. Sampai bila mengatakan wa masalud darratain idza arbaita ihdakuma ashata ukhra. Dunia dengan akhirat itu bagaikan dua istri milik satu orang. Darratain itu orang laki yang punya dua istri, Pak. Bila mengatakan idza arbaita ihdahuma ashata ukhra. Kalau kamu buat senang salah satu istri kamu, maka secara otomatis istri yang satu akan cemburu. Ya begitu. Coba sampein kawin dua. Ya kalau kawin satu belum tahu ya. Kalau kawin dua, apa enak Habib kawin loro? Ijarin uang enak Pak. Ya kalau saya belum. Ya, apakah mungkin antum Bib? Ya enggak tahu ya. Tergantung situasi dan kondisi ya. Ya tapi saya stabil dorong ya. Tapi yang muka-muka kawin dua itu Pak, coba sampai tanyakan. Ya pertama itu bahagia seminggu pertama, 2 minggu pertama. Setelah itu prei nyonya ngamuk, tukaran, ya begitu. Kalau kita menyenangkan salah satu istri, yang lain pasti cemburu. Kalau kita menyenangkan satunya, yang lainnya cemburu, ya begitu sudah. Sudah tulisannya pangeran di alam semesta ini. Nggak bisa Pak menyatukan dua istri, itu mustahil. Iya nih ngarepe koyo api, hati nih gerundeng itu ya, nggak bisa Pak. Yang sekelas Nabi Muhammad saja beliau tahu, makanya syariat Islam tidak boleh ketika kita kawin lebih daripada satu dikumpulkan satu rumah, nggak boleh, apalagi satu ranjang, haram. Karena kecemburuan itu tidak bisa dikondisikan, harus dibangunkan rumah yang lain. Harus dikasih tempat tinggal yang lain yang sekiranya tidak terlihat sama satunya. Begitu syariat kita. Gak bisa turu bareng wong loro ngono ambek bojone di sini. Jadi orang 3 satu kasur. Haram, enggak boleh itu. Kan istri saya semua, Beb. Lah iya, tapi kan satu sama lain kan harus jaga aurat. Enggak boleh karena akan timbul kecemburuan ada di sana. Akan timbul kecemburuan ada di sana. Tidak boleh. Ketika sudah kawin sama salah satu, maka istri yang kedua akan mencuri hati yang pertama, maka pasangan yang pertama akan cemburu kepada yang kedua. Sebaliknya kalau sudah mulai condong kepada yang pertama lagi, yang kedua akan cemburu. Begitu sunnatullah alal alamin. Bahkan itu pun dialami dan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi mengalami itu Pak. Siti Aisyah itu Pak, istrinya Nabi Muhammad yang perawan, itu Siti Aisyah. Dinikah masih muda. Itu Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau berkunjung kepada istri satunya bernama Siti Sofia. Kalau beliau main ke tempatnya Sayyidah Sofia, istri Nabi Muhammad SAW, ketika pulang dari sana mesti Siti Aisyah cemburu. Karena Sayyidah Sofia ini cantik, ngimbangi sama Siti Aisyah, karena Siti Aisyah juga cantik. Yang lainnya mungkin sudah agak usia, tapi kalau Sofia ini beda, pawaannya lebih berani, walaupun tinggi badannya lebih tinggi Siti Aisyah. Itu kalau sudah pulang dari rumahnya Siti Aisyah, Nabi Muhammad ketemu dengan kalau sudah pulang dari tempatnya Sayyidah Sofia, pulang ke rumahnya Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hasbak min Sofia anha ya Rasulullah, apa panjenengan cadar matur ya, apa yang main kasokan ke Siti Sofia padahal cuma segini,
ndak ngomong pendek. Cuma sak menit tok kari girang tuh kono. Iki. Memang ngono Pak wong wedok iki Pak ya. Kadang-kadang cemburu tidak jelas ya, cemburu tidak jelas. Baper karepe dhewe padahal kita ndak ada apa-apa. Loh ini si Aisyah mengatakan, "Kare seneng ning omahe Sofia." Padahal cuma sak menit tok. Ngamuk Pak Nabi Muhammad Pak. Loh ngawur. Kau gibah. Ndak boleh, itu seandainya ludahnya kamu diludahkan, air ludah kamu itu diludahkan Aisyah ke lautan, niscaya lautan akan berubah menjadi tawar karena dosanya lidah ketika membicarakan orang lain. Padahal tidak ngerasa nih, cuma ngomong sak menit tok, podo ae. Walaupun tidak ngomong tapi menunjukkan isyarah yang tidak mengenakkan hati saudaranya, itu dosa kata Nabi Muhammad SAW. Jenengan lihat, yang sekelas istri Nabi Muhammad saja cemburu, apalagi istrinya kita kalau kawin dua, prei Pak. Hancur dunia ini ya. Aduh kisru ya, tidak ada ketenangan ya. Itu Pak, tidak bisa, episode itu tidak bisa dilakukan, sampai tidak bisa berperan di episode itu kecuali orang-orang yang sudah pengalaman. Lek sing kelas wedi-wedian gini gak iso ya. Songot itu kandel ya, jenggot atos nono nyampe oma lemes kabeh ya. Terus nyonya muring-muring situ lemes ngono tapi kawin maneh gak iso ya. Itu untuk kelas-kelas yang memang master gitu ya, ndak bisa. Kalau kelas-kelas kita yang lemes-lemes gini ndak iso ya. Hah? Makanya dikatakan kalau kita ini dunia dengan akhirat sama Pak. Saat kita membuat ridha urusan dunia kita, akhirat kita cemburu. Sebaliknya saat kita mulai condong kepada urusan akhirat kita, dunia kita akan cemburu, dunia akan ninggalkan kita. Betul kata Nabi Muhammad yang kemarin, ketika jenengan mulai melangkah kepada alam akhirat, lihat ekonomi jenengan akan terganggu, kehidupan sampean, urusan dunia sampean akan terganggu. Memang begitu ujiannya. Pasangan hidup sampean akan terganggu, tapi nanti semuanya akan diganti dengan yang lebih baik saat panjenengan tetap sekenangkannya menuju kepada alam akhirat. Memang itu tujuan kita, bukan dunia. Semuanya akan ditinggal dan kita akan tinggal selama-lamanya di sana. Tidak bisa balik lagi Pak, balik dah iso. Akan selama-lamanya di sana, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, abadul abad, selama-lamanya, tidak ada tamatnya, terus selama-lamanya akan tinggal di sana. Mugi-mugi diparingi selamat utawa nggih. Wa masalul inain, cinta dunia dengan cinta akhirat itu bagikan dua wadah, ahaduhuma farik wal akhar mubtali. Yang satunya kosong, yang satunya penuh. Biqadri mata subuh minal farik yang kusumal an. Ketika yang penuh tadi kamu tuangkan kepada yang kosong, maka berapa yang kamu tuangkan yang akan mengkosongkan tempat yang satunya. Air yang dimaksud sana adalah kecintaan. Mangkok yang dimaksud adalah dunia sama akhirat. Airnya kecintaan. Ketika cinta sampai yang ditularkan kepada akhirat, maka otomatis cinta dengan dunia akan kosong. Kalau dituangkan kepada si cinta kepada dunianya, kepada akhiratnya, maka dunianya akan kosong. Dituangkan kepada dunia, akhiratnya akan kosong. Begitu ya. Tidak bisa dikabung karena manusia cuma punya satu hati, tidak punya dua hati. Hati sampean berapa? Sampean pegang, dada sampean ada berapa hati? Dalam hati kita cinta, versi, teman, sahabat, anggota majelis, guru dan yang lainnya, semua akan nyambung karena kecintaan kepada Allah, sehingga kita melangkah dalam kehidupan kita, memperlakukan keluarga kita, bekerja dalam pekerjaan kita, semua atas ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW, sehingga akan diberikan ketenangan dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba lizahidina fid dunya, kata beliau, beruntung orang-orang yang zuhud di dunia, ar-ragibina fil akhirah, yang mereka selalu pikirannya adalah akhirat. Mereka lah orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah ingat matinya, tidak pernah ingat bagaimana alam kuburnya, yang malam-malamnya tidak pernah dia bertafakur gimana saya di alam kubur, tidak pernah kepikiran itu, kata beliau adalah orang yang rugi. Tapi orang yang selalu memikirkan itu adalah orang yang beruntung. Ulaika qauman ittakhadha arda bisatan, mereka lah sekelompok manusia menjadikan bumi sebagai hamparannya, wa turabaha firasa, dan mereka menjadikan tanah sebagai kasurnya, wa ma'aha tiba, dan air sebagai penghobatnya, wa du'a wal qur'ana si'aran wa disara, dan mereka hidup dengan doa, hidup dengan Al-Quran sebagai lambang daripada mereka dan sandaran mereka. Farafadu dunya ala manhaji Isa alaihi salatu wassalam,
maka hendaknya kalian melemparkan dunia. Mereka melemparkan dunia, mereka menolak daripada dunia sebagaimana dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa meniru semuanya ini ya. Begitu Pak ya. Jadi mereka tuh tidak ada selera lagi sama dunia, hasrat sama dunia tidak ada sudah. Yang ada hasrat sama akhirat. Kata beliau, beruntung orang yang seperti itu, yang menjadikan semuanya serba biasa dan mengikuti langkah daripada Nabi yang paling zuhud setelah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihi salam ya. Semoga hati kita dikasih tenang oleh Ta'ala nggih. Yang tidak kepikiran mati itu Pak yang sumpek. Tapi yang kepikiran mati itu yang bahagia. Orang yang hatinya tidak pernah kepikiran mati sama sekali, hidupnya akan banyak masalah. Dia akan terjebak dalam maksiat, akan banyak permasalahan dalam hidupnya. Sebab karena perbuatan dosanya dia, ikhwani. Tidak ada ceritanya Pak, orang tidak maksiat sumpek. Tidak ada ceritanya orang maksiat itu senang. Oh dia sumpek kepingin ngefly minum. Oh dia sumpek punya masalah melampiaskan dengan onani. Oh dia banyak masalah melampiaskan dengan lihat film porno. Dia banyak masalah melampiaskan dengan zina. Dia banyak masalah melampiaskan dengan masalah judi, dengan ini, dengan itu. Tidak bakal tenang hidupnya. Demi Allah tidak bakal tenang. Ketenangan saat kita kembali kepada Allah, tobat sama Allah Ta'ala, mengikuti langkah dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sekarang kita berada di hari apa? Tanggal 1 daripada kalender yang baru. Semoga diberikan semangat yang baru oleh Allah SWT. Lembaran hidup yang baru di tahun ini menjadi tahun terbaik seumur hidup kita. Amin ya Rabbal. Sampai tahu kenapa para sahabat pindah Pak? Kenapa sahabat itu pindah dari Mekah menuju ke Madinah? Kasih tahu saya kenapa? Apa alasan mereka semua? Loh, mereka tuh pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, itu tidak gampang. Tokonya ditinggal, anaknya ditinggal. Sayyidina Abu Bakar tokonya 10 ditinggal. Sak sertifikatnya, sak kaplingannya ditinggal. Bahkan beliau punya anak Sayyidah Hafsah, itu ketika Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi ada di Gua Thur, itu Sayyidina Hafsah naik turun dalam keadaan ngandung 9 bulan, naik turun Pak. Kalau sampai berangkat ke Mekah, lihat itu guanya tinggi. Sekarang enak sama pemerintahan Saudi dikasih tangga. Ini bayangkan 14 abad yang lalu gimana repotnya naik gunung. Itu ngandung Pak 9 bulan, bawa makanan untuk orang tuanya sama Rasulullah di atas, naik turun PP pagi malam. Udah sampean gimana itu? Itu kalau orang pikirannya normal, tidak kira Pak mau mengorbankan anak kandungnya, apalagi cucunya yang 9 bulan, suruh naik turun. Ini resiko keguguran ini. Tapi mereka tahu di situ ada kebahagiaan, di sana ada kesenangan, berkorban. Untuk apa Sayyidina Hafsah berkorban seperti itu? Untuk apa sahabat Dzul Bijaden ninggalkan tokonya, ninggalkan keluarganya, bahkan dari Mekah ke Madinah hanya pakai sarung dan pakai surban saja? Kenapa Sayyidina Umar meninggalkan Mekah? Kenapa Sayyidina Ali meninggalkan Mekah? Kenapa para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah? Hanya satu alasannya, kepingin ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada alasan lain. Bas, ini saja alasannya. Ketemu Rasulullah. Kenapa mereka kepingin ketemu Nabi Muhammad? Karena mereka tahu ketenangan hidup, kebahagiaan hidup mereka dapatkan saat mereka duduk sama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena mendekat kepada beliau sumber ketenangan, dan menjauh dari beliau adalah sumber kesumpekan. Sehingga mereka para sahabat punya uang tidak tenang, punya kekayaan tidak tenang. Tokonya di Madinah sudah, di Mekah sudah jalan, pelanggan hake, tapi mereka galau karena tidak ada Nabi Muhammad di Mekah. Sumpek Pak. Mau apa lama-lama di Mekah? Berangkat ke Madinah, ditinggal semuanya. Karena mereka tahu toko, uang, harta, istri, nafsu yang dituruti tidak buat tenang hati mereka. Ketenangan saat mereka duduk sama Nabi Muhammad, sekalipun meninggalkan kerjaannya, sekali meninggalkan keluarganya, tapi saat duduk dengan Rasulullah mendapatkan ketenangan. Itu yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita hijrah tahun hari ini. Kita tinggal hijrah dari mana Habib? Hijrah daripada kecintaan dunia dengan kita mulai menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat perlu dari Mekah ke Madinah, sekarang kita tidak perlu ke Madinah Munawwarah. Cukup kita di rumah, tapi hati kita sambungkan dengannya di Madinah. Ajarkan ajaran Rasulullah, hidupkan apa yang diinginkan Nabi Muhammad, fokuskan bagaimana caranya di akhirat kita ketemu beliau, sehingga kita manfaatkan apa yang kita punya supaya perkorbanan untuk kita bisa ketemu dengan beliau sebagai mahar untuk kita ketemu Nabi Muhammad.
Di situ kita akan dapat ketenangan di dunia sampai di akhirat, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah dalam Al-Qur'an. Siapa orang yang takut hari perjumpaannya dengan Allah, siapa orang yang hatinya selalu kepikiran dengan kematian, jannatan, dia akan mendapatkan 2 surga. Para ulama mengatakan surga yang pertama yang di akhirat dan surga yang kedua di dunia. Mereka sudah di dunia, mereka sudah di surga sebelum mereka masuk surga. Mereka sudah nikmat sebelum mereka nikmat. Mereka sudah bahagia sebelum mereka bahagia yang selama-lamanya di akhirat. Dan itu yang dirasakan oleh para sholihin ketika hatinya mulai dicondongkan kepada kehidupan akhirat dan mulai mendekati dirinya dengan syariat dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, tidak ada. Walakin niyatun wa jihad. Yang ada hanya 2, niat sama jihad saja, tidak ada yang lain. Yang ada hanyalah niat kita menjadi orang yang lebih baik, wa jihad, dan perjuangan kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, jihad apa? Jihad apa Nabi Muhammad? Jihadun nafas, merangi hawa nafsu kita, cinta dunia, betah sama dunia, takut sama mati. Itu nafsu, perangi. Kita sudah terbuai dengan maksiat sehingga kita tidak kepingin lagi sama mati, takut sama mati. Perangi itu semua sehingga di hati akan timbul cinta kepada akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Di situ kita akan hijrah. Di situ kita pindah dari dunia yang sempit menuju alam akhirat yang lebih luas. Ketika sahabat datang kepada para raja-raja di zaman beliau, ditanya, jenengan ini mau apa? Kami mau mengeluarkan antum dari sempitnya dunia, mindiki dunia ila saatil akhirah. Saya akan keluarkan panjenengan dari dunia yang sempit menuju akhirat yang luas. Raja-raja kafir heran, omongan parah nih. Ini omongan apa maksudnya? Kamu dunia ini sempit, sakmene to dunia Pak. Sempit, akan dipindah kepada alam akhirat. Kami utusan Nabi Muhammad tugasnya mengirim panjenengan yang dunia ini tak kirim ke akhirat. Bagaimana di akhirat kampean tidak masuk kubur dalam keadaan kuburnya jadi api? Enggak. Kami datang ke sini tujuannya cuma satu, mindah panjenengan dari dunia ke alam akhirat dapat kehidupan yang lebih mapan. Bukan kami akan bunuh sampean. Yang memindah kita dari dunia ke akhirat itu malaikat Israel, tapi kita akan memindah panjenengan ke alam akhirat, maksudnya mendapatkan kebahagiaan di sana. Kami utusan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tugas para guru, para habaib, para kiai buka rutinan. Hanya satu tujuannya, mengeluarkan masyarakatnya yang dia sudah terlanjur cinta sama dunia, betah sama dunia, takut sama mati, dibuat hatinya bagaimana rindu sama kematian dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dirasakan oleh sahabat Bilal bin Abi Rabbah, wattaraba golda alkan Muhammadan wa khisba. Ketika akan mati keluarga mengatakan wa karba wa karba wa karba, aduh celaka Bilal, marang ini riko mati wes, aduh mlebu kubur. Apa kata Bilal? Wattaraba. Siapa yang bilang saya selama ini? Goldan alkan Muhammadan wa khisba. Besok saya ketemu Nabi Muhammad, ada apa sumpah? Malah lega saya mati ini, senang saya. Buat apa Pak para sahabat terjun di medan pertempuran dengan gigihnya, dengan beraninya, kangen sama kematian karena mereka sudah diiming-imingi akhirat oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada hasrat sama dunia ya. Kita orang ini tidak pernah ingat mati, nafsunya diikuti. Akhirnya kita tidak betah lagi sama kehidupan akhirat. Kita merasa nyaman dengan kehidupan dunia, seperti orang-orang kafir yang memang ditipu oleh Allah Ta'ala. Memang mereka diulur mendapatkan kenikmatan sehingga lupa dengan kehidupan akhiratnya. Mugi-mugi diparingi selamat Allah Ta'ala. Ya Allah, ya begitu. Makanya Rasulullah bilang, kalau sudah Fathul Mekah tidak lagi ada hijrah. Yang ada adalah kita menata niat yang baik. Yang kedua, kita berjuang dalam diri kita, memerangi nafsu kita, berperang dengan masa lalu kita yang jelek. Ke depan kita tata kehidupan kita lebih baik. Di situ kita akan mendapatkan ketenangan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin diparingi pemahaman Ta'ala nggih. Begitu. Ndak ono ya. Oh no, orang jadi orang seneng tuh tidak ada. Yang hanya tipuan saja Pak. Koyoke seneng padahal tidak seneng. Orang pacaran itu kayaknya bahagia, demi Allah tidak bahagia. Yang ada sumpek demi sumpek. Orang yang ngepil itu katanya ngefly bahagia. Bohong.
Tenang itu datang di Majlis Al-Hilal. Tenang itu sampai baca Rotibul Hadar. Tenang itu sampai nanti malam bangun lihat ke hati antum. Sehingga pagi sampai jalan ketemu manusia, hati sampai seperti ada AC-nya, dingin. Ketemu orang tuh senyum tok, bawaannya senang. Walaupun mereka tidak punya uang, walaupun mereka banyak masalah, senyum terus karena mereka senang. Karena tahu dunianya terbatas, kalau susahnya terbatas, kalau senangnya terbatas. Tapi kalau akhirat susahnya selama-lamanya, senangnya selama-lamanya. Mereka tidak mengorbankan itu semuanya. Mungkin diparingi pemahaman Ta'ala nggih. Begitu ya, sampai terakhir dikatakan di sini. Wa fil makna dikatakan inna lillahi rijalan futana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki para kesatria. Rijal itu kalau di kitab Qatrun Nada Jami'ul Sifatil Mahamid Rajuliyah. Orang tuh kalau dibilang rijal itu berarti orang hebat. Inna lillahi rijalan futana. Sesungguhnya Allah taala memiliki para kesatria yang cerdas, orang-orang hebat yang memiliki akal yang cerdas. Siapa Pak orang yang cerdas itu Pak? Coba sami kalau ditanya orang yang cerdas itu siapa? Apa kata beliau di kitab ini? Talakud dunya wa khafu fitana. Mereka mentalak dunia dengan isinya, wa khafu fitana. Dan mereka takut sama fitnahnya dunia yang membuat mereka lupa sama kehidupan akhirat, sehingga mereka betah sama dunianya. Khafu fitan. Mereka takut sama fitnahnya dunia. La ilaha illallah. Nabaru fiha. Orang yang cerdas itu mereka menyaksikan dunia, dilihat Pak, dunia itu diperhatikan. Dunia itu dilihat pakai mata hati, bukan mata ini, pakai perasaan. Antum sekali lagi pulang, pakai perasaan, jangan pakai mata ini, pakai mata perasaan. Pulang, diperhatikan semuanya, diperhatikan. Oh, orang tua saya sudah tidak ada Habib. Mungkin di antara kita istri saya sudah meninggal Habib. Oh, anak saya Habib sudah tidak ada. Diperhatikan pakai matanya. Pulang nyampe rumah, dulu orang tua saya kalau hidup kamarnya di sini, sekarang kosong. Dia masuk kuburan ngeliat alam kubur, ya Allah, maisun pindah ke ini, konco kumbin pengajian bareng sudah di sini, tidak terasa. Allah ini nanti akan hancur semua. Pakai perasaan, ya Allah gunung ini tinggi, langit tidak ada tiang bisa berdiri. Sopo senyekeli langit. Kok bisa burung terbang? Siapa yang megang kalau bukan Allah? Dipikir semuanya, dipikir, lalu mereka akan dapat satu kesimpulan. Apa? Alimu falamma alimu annaha laysati hayyin watana. Mereka akan dapat satu kesimpulan bahwa dunia bukan tempat mereka tinggal selama-lamanya. Orang yang cerdas, ujung pemikirannya bukan saat mereka bisa buat pesawat atau buat sepur, bukan, tapi ujung kecerdasan saat kita bisa sadar umur kita terbatas dan dunia bukan tempat tinggal selama-lamanya. Ini orang cerdas. Sak pinter-pintere uang Pak, walaupun iso gaya pesawat, gaya sepur, tapi tidak bisa pikirannya sampai ke sini, itu orang bodoh. Orang bodoh, demi Allah orang bodoh. Tapi orang yang sadar kalau dunia sebentar, nafsu, zina, dosa, maksiat di masa lalu, ternyata tidak ngasih ketenangan. Ketenangan itu sholawat, ketenangan itu datang ke tempat Nabi Muhammad. Ketenangan adalah saat mendekat kepada Rasul.